Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa halukum? Alhamdulillah. Abah doakan semuanya dalam keadaan ceria, bahagia dan bersemangat. Marilah kita mulai pembelajaran kita dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Materi BMR kelas 4 kali ini kita akan bahas dengan memberi nama. Memberi nama dalam budaya Melayu Riau ini harus dan memang sesuai dengan syariat Islam. Berikut penjelasan tentang memberi nama di dalam Islam. Nama yang tidak sesuai syariat itu ada yang sifatnya haram. Contohnya yaitu nama yang memperhambakan diri kita kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Contoh misalnya Abdur Rasul, hambanya Rasul. Ini haram. Ini termasuk kesyirikan. Contoh lagi Abdus Syams, hambanya matahari. Ini haram. Ya. Atau yang kedua nama-nama yang maknanya buruk, menunjukkan kepada perkara-perkara yang buruk. Contoh misalnya kalau ada orang yang memberikan namanya dengan nama-nama setan, atau nama-nama yang berisi doa-doa keburukan. Ada orang yang ketika membaca Al-Quran karena dia kurang paham, akhirnya kemudian menamai anaknya minal mujrimin. Padahal mujrim dalam bahasa Arab artinya penjahat. Minal mujrimin termasuk orang-orang yang jahat. Nah, karena ketidakpahaman dia, maka nama seperti ini jelas tidak dibenarkan, saudaraku sekalian. Kemudian juga demikian pula nama yang merupakan ciri daripada orang-orang kafir. Maka kalau nama kita misalnya menunjukkan kepada ciri agama tertentu, maka ini jelas tidak diperkenankan. Kenapa? Karena Nabi SAW yang melarang kita untuk bertasyabuh dengan mereka. Nabi bersabda, "Man tasyabbah biqaumin fahuwa minhum." Siapa yang menyerupai suatu kaum, maka ia termasuk golongan mereka. Saudaraku sekalian, kemudian di antaranya juga nama-nama yang tidak sesuai syariat, yaitu nama-nama yang dimakruhkan. Sebagian mengatakan itu hukumnya haram. Apa itu? Yaitu nama yang menunjukkan kepada perekomendasian diri. Contoh misalnya, ya, ada seorang wanita di zaman Rasulullah SAW bernama Barroh yang sangat bajik. Maka Nabi SAW menyuruh untuk mengganti dengan nama Hindun. Kenapa? Karena Barroh ini ya artinya sangat baik, sangat bakti. Sementara kita tidak boleh merekomendasikan diri kita bahwa kita ini sudah sangat baik. Allah berfirman, "Fala tuzakku anfusakum." Jangan kamu merekomendasikan diri kalian sendiri. Artinya tazkiyah terhadap diri kita sendiri, perkara yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Contoh lain yang sifatnya merekomendasikan diri kita sendiri. Contohnya apa? Kita misalnya namanya Muhyiddin, yang menghidupkan agama. Padahal ya Allah alam apakah kita memang termasuk orang yang menghidupkan agama atau tidak? Ya. Apalagi kalau ternyata sebatas nama saja. Maka ini juga perkara yang dimakruhkan oleh para ulama ya akhwat Islam. Lagi nama sebaik-baik wanita, khairun nisa. Kita katakan nama seperti ini juga kurang baik. Kenapa? Karena kita tidak tahu apakah kita yang paling baik atau tidak. Ya. Demikian pula nama-nama yang sifatnya memang merekomendasi diri kita sendiri.
Maka jangan sampai kita memiliki nama-nama yang seperti itu, saudara-saudaraku sekalian. Demikian pula nama-nama sesuatu yang hina. Namanya misalnya pengki, namanya misalnya menunjukkan kepada tempat sampah misalnya, dan yang lainnya. Ini jelas jangan sampai kita memiliki nama seperti itu, saudara sekalian. Kemudian ya akhwal Islam, azani Allah wa iyyakum, ada lagi nama-nama yang disyariatkan. Nah, ini ada nama-nama yang terbaik yang Rasulullah SAW pilihkan untuk kita. Kata Rasulullah, khairul asma, sebaik-baik nama itu Abdullah, Abdurrahman, yang menunjukkan kepada penghambaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka beri nama kita Abdullah, Abdul Aziz, Abdul Rahim, Abdul Salam, dan yang lainnya yang menunjukkan akan penghambaan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Demikian pula nama-nama yang menunjukkan kepada makna yang baik. Contoh misalnya Nabi mengatakan asdaqul asma, nama yang paling benar adalah Al-Harith wal Hammam. Al-Harith artinya yang bercocok tanam, Hammam artinya yang punya cita-cita yang tinggi dan kemauan yang kuat, menunjukkan akan makna yang bagus dan benar. Maka upayakan nama anak kita itu adalah isinya doa kebaikan, saudaraku sekalian. Misalnya namanya, kita berharap agar nama anak kita menjadi anak soleh, kita namai dia soleh, masya Allah. Baik, selanjutnya anak-anak silahkan pelajarilah tradisi-tradisi yang berada di daerahmu, bagaimana saja cara pelaksanaannya. Silahkan dituliskan ke dalam buku tulis, kemudian hasil tugasnya silahkan dikirimkan ke WA Bapak. Demikian, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.